Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Mardiana dengan ujung 093 dari kelas reguler D 2019, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tipe-tipe metode injeksi. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe metode injeksi. Jadi, apa sih injeksi itu? Nah, injeksi itu ialah tindakan memaksa cairan ke dalam suatu bagian, seperti ke dalam jaringan, subkutan, percabangan vaskular, atau suatu organ. Ini menurut Dorlan, cetakan 2012. Selanjutnya, ada menurut Farmakum Indonesia edisi 3. Jadi injeksi itu ialah suatu sediaan steril berupa larutan yang multisuspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit ataupun selap lendir. Untuk lebih mudahnya, injeksi adalah suatu tindakan invasif yang memasukkan obat melalui jarum suntik steril ke dalam tubuh. Kapan injeksi dilakukan? Yang pertama, injeksi akan dilakukan bila dibutuhkan kerja obat secara kuat, cepat, dan lengkap. Yang kedua, jika absorpsi obat terganggu oleh makanan dalam saluran cerna atau obat dirusak oleh asam lambung sehingga tidak dapat diberikan per oral, maka injeksi pada saat itu akan dibutuhkan. Yang ketiga, obat tidak diabsorpsi oleh usus. Yang keempat, pasien mengalami gangguan kesadaran atau tidak kooperatif. Yang kelima, akan dilakukan tindakan operatif tertentu, seperti misalnya akan dilakukan anestesi sebelum proses pembedahan. Yang keenam, obat harus dikonsentrasikan di area tertentu dalam tubuh. Apakah perawat boleh melakukan injeksi? Nah, jadi sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, delegasi tugas ada yang bersifat delegatif dan ada juga yang bersifat mandat. Jadi, apa sih bedanya delegatif sama mandat? Jadi, tugas delegatif itu tugas yang sepenuhnya memang dipegang tanggung jawabnya oleh perawat. Jadi, yang pertama itu meliputi memeriksa tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut jantung, frekuensi nafas, dan suhu tubuh. Yang kedua ada memberikan informasi tentang penyakit, rencana pengobatan, dan penjelasan tentang obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Dan yang ketiga, memberikan imunisasi dasar sesuai program pemerintah. Nah, apa bedanya dengan tugas mandat? Tugas mandat itu ialah tugas yang memang wewenangnya dipegang oleh dokter. Jadi, perawat itu hanya dapat melakukan tugas tersebut di bawah pengawasan dokter. Jadi, dokter akan meminta perawat untuk melakukan suatu tindakan, baik itu berupa perintah melalui lisan ataupun melalui tulisan. Apa aja sih tugas mandat? Jadi, contoh tugasnya itu seperti tindakan memasang kateter, melakukan penjahitan luka, pemberian obat injeksi, atau melalui selang infus, serta meresepkan obat. Ada beberapa teknik injeksi. Yang pertama, ada injeksi intramuskuler. Jadi, injeksi intramuskuler itu ialah obat yang diinjeksikan ke dalam lapisan otot. Kurang lebih, absorpsi obatnya akan terjadi selama 10-30 menit. Jadi, obat yang sering diinjeksikan melalui intramuskuler ini seperti vitamin, vaksin, antibiotik, antipiretik, hormon-hormon kelamin, dan lain-lain. Jadi, jika teman-teman pernah disuntik di area lengan sewaktu kecil, itu merupakan suntik atau injeksi intramuskuler melalui lapisan otot. Selanjutnya yang kedua ada injeksi subkutan. Injeksi subkutan ini ialah suatu tindakan menginjeksikan obat ke dalam lapisan lemak di bawah kulit. Jadi resorpsi obatnya itu cukup lama karena dalam jaringan lemak itu tidak terdapat banyak pembuluh darah.
Obat yang sering diberikan pada subkutan ini tuh seperti insulin dan anestesi lokal. Selanjutnya yang ketiga ada injeksi intradermal atau intrakutan. Jadi injeksi intradermal atau intrakutan ini tuh memasukkan obat ke dalam lapisan kulit bagian atas. Jadi tepatnya itu di bawah kulit. Jadi benar-benar di bawah kulit. Jadi biasanya itu injeksi intradermal ini dilakukan untuk skin test. Skin test itu gunanya untuk memeriksa apakah pasien memiliki suatu alergi terhadap obat. Jadi tindakannya itu akan timbul indikasi pada kulit. Dan yang terakhir ada injeksi intravena. Injeksi intravena itu tindakan menginjeksikan obat langsung ke dalam vena sehingga menghasilkan efek tercepat di antara para injeksi yang lainnya. Kurang lebih waktunya itu 18 detik. Obat sudah tersebar ke seluruh jaringan. Obat yang disuntikan itu biasanya antibiotik untuk menghilang rasa sakit. Selanjutnya ada injection teknik. Jadi di sini ada intramuskular. Jadi pada intramuskular ini sudut yang dibentuk itu 90 derajat atau tegak lurus ya. Pada dia menusuk ke dalam lapisan otot. Jadi selanjutnya itu ada subcutaneous atau subkutan. Teknik injeksinya itu kurang lebih akan membentuk sudut 45 derajat ke dalam lapisan lemak. Sedangkan pada intravena itu kurang lebih sudut 25 derajat ke dalam pembuluh darah. Dan untuk intradermal itu di bawah kulit skin kurang lebih 10-15 derajat akan terbentuk sudutnya. Nah, dibalik keuntungan yang mudah diserap tadi, injeksi juga memiliki kelemahan. Yang pertama, injeksi itu lebih mahal. Jadi untuk obatnya dan alat-alatnya itu mungkin cenderung lebih mahal. Yang kedua, rasa nyeri yang ditimbulkan. Jadi pada saat injeksi dilakukan itu akan timbul rasa nyeri. Yang ketiga, akan sulit dilakukan oleh pasien. Jadi teknik injeksi ini tidak bisa dilakukan oleh pasien dengan sendirinya. Yang keempat, harus dilakukan secara aseptik karena risiko infeksi. Jadi sebelum melakukan teknik injeksi akan dilakukan dulu tindakan aseptik agar tidak terkena infeksi. Yang kelima, ada risiko kerusakan pembuluh darah dan syaraf jika pemilihan tempat injeksi atau teknik injeksi itu tidak tepat. Jadi kalau teknik injeksi dan tempat injeksinya itu salah, maka akan berakibat fatal terhadap pembuluh darah dan syaraf. Yang keenam, ada komplikasi dan efek samping yang ditimbulkan. Biasanya onsetnya lebih cepat dan lebih berat dibandingkan pemberian obat melalui oral. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka. Kemudian ada thank you. Nah, ini selesai penjelasannya. Kita lanjut ke video gimana sih cara ngelakuinnya. Sebelum melakukan injeksi, siapkan alat dan bahannya. Di sini ada squid 3 cc, squid 1 cc, dan ada tempat untuk melakukan injeksinya. Saya menggunakan bantalan seperti ini. Lalu ada tourniquet untuk melakukan injeksi intravena, ada alkohol swab atau kapas alkohol, dan ada obat yang akan diinjeksikan. Sebelum melakukan injeksi, kita cek dulu squidnya. Yang pertama, di sini kita cek tanggal kadaluarsanya, yaitu Juni 2023. Lalu cek volume dan ukuran jarumnya. Di sini volumenya 3 mili. Untuk ukuran jarumnya 23 gauge kali 1/4 inci. Dan pastikan bahwa squid masih tersegel. Lalu selanjutnya ada yang ukuran 1 mili. Di sini expirednya Mei 2025. Untuk ukuran jarumnya 26 gauge kali 1/2 inci. Dan ini juga masih tersegel ya. Sebelum melakukan injeksi, kita cek dulu pada squidnya apakah daerah hook ini dan barel itu terfiksasi dengan benar. Di sini sudah terfiksasi dengan benar ya. Ini kan karena spet baru, jadi
kita lakukan aspirasi dulu dengan posisi seperti ini agar spuitnya tidak keras pada saat digunakan. Nah, setelah dilakukan aspirasi, baru kita akan masukkan obatnya. Setelah kita mengecek spuit, di sini kita cek juga obatnya yang akan diinjeksikan. Di sini vial ya. Jadi di sini kita cek tanggal kadaluarsanya. Kemudian kita juga pastikan bahwa obat yang akan diberikan ini sudah benar dengan permintaan. Sebelum kita melakukan memasukkan obatnya ke spuit, kita bersihkan dulu ujung tutupnya dengan menggunakan alkohol swab seperti ini. Lalu kita masukkan obatnya ke spuit. Nah, ini sudah saya masukkan ya obatnya sesuai dengan dosis yang diminta. Selanjutnya, sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Lalu selanjutnya kita melakukan informed consent kepada pasien, apakah pasien menyetujuinya. Jika pasien telah menyetujuinya, kita lanjut ke prosedur tindakannya. Yang pertama, kita disinfeksi dulu area yang akan kita injeksi. Di sini saya menggunakan gerakan melingkar dari dalam keluar. Nah, setelah itu kita ambil spuitnya, dan sebelum itu kita regangkan dulu area yang akan kita injeksi. Lalu setelahnya kita buka tutup spuitnya. Guna diregangkan ini yaitu untuk memudahkan jarum saat masuk. Kemudian jarum ditusukkan ke dalam kulit dengan cara spuit dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Arahkan spuit ke area yang akan injeksi dengan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus seperti ini. Lalu tekan pelongar secara perlahan-lahan dan letakkan jari telunjuk dan jari tengah pada barel. Kemudian tekan, injeksikan obat ke dalam lapisan otot. Secara perlahan-lahan kita tekan pelongarnya sampai obatnya habis. Nah, setelah obat habis, cabut jarum dan tutup area yang telah diinjeksi dengan kapsul alkohol. Lalu taruh spuit ke dalam tutupnya lagi. Pastikan benar-benar tertutup ya. Setelah itu, setelah selesai melakukan injeksi, buang spuit ke dalam kotak sampah infeksius dan beritahu kepada pasien bahwa area yang telah diinjeksi tadi jangan dipijat-pijat, cukup ditekan-tekan saja, jangan juga digaruk-garuk, cukup ditekan untuk beberapa saat. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu injeksi pada subkutan. Nah, sama prosedurnya dengan intramuskuler tadi, kita cuci tangan terlebih dahulu dan informed consent kepada pasien. Lanjut ke prosedurnya. Di sini spuitnya sudah berisi dengan cairan yang akan diinjeksikan. Yang pertama, kita pilih dulu area injeksinya. Biasanya itu pada area deltoid ataupun paha, tapi paha itu biasanya digunakan pada bayi. Selanjutnya kita sterilkan dulu area yang akan kita injeksi dengan menggunakan alkohol swab atau kapsul alkohol dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Setelah area injeksi kita bersihkan, kita buka tutup jarumnya dengan menariknya lurus ke depan supaya jarumnya itu tidak bengkok. Kemudian letakkan tutup jarumnya, lalu gunakan tangan kiri untuk mencubit area yang akan kita injeksi dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Pegang spuit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan dengan bevel jarum atau lubang jarumnya itu menghadap ke atas. Lalu arahkan pada area yang akan kita injeksikan dengan membentuk sudut 45 derajat mencapai lapisan lemak. Nah, setelah jarum dimasukkan ke dalam subkutan, lepas cubitan.
dan lakukan aspirasi untuk mengetahui apakah ujung jarum itu masuk ke pembuluh darah atau tidak. Ternyata tidak ada darahnya, berarti tempat injeksinya itu benar. Lalu injeksikan obat dengan menekan pelungar dengan ibu jari perlahan dan stabil, karena injeksi yang terlalu cepat akan menimbulkan rasa nyeri. Dilakukan dengan perlahan ya sampai obatnya habis. Setelah obatnya habis, tarik jarum keluar secara perlahan. Lalu letakkan kapas alkohol pada permukaan kulitnya. Dan masukkan jarum ke dalam tutupnya. Selanjutnya ada metode yang ketiga, yaitu injeksi intravena. Di sini ada tourniquet ya. Kita pasangkan pada lengan pasien. Letakkan 2-3 cm di atas fossa cavity. Kencangkan tourniquetnya. Lalu disinfeksi area yang akan kita injeksi. Kemudian buka spuit. Pegang spuit dengan tangan kanan dengan jari ibu jari dan jari telunjuk. Nah, sebelum kita tusukkan jarumnya, minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Lalu tusukkan jarum ke arah yang akan kita injeksi dengan membentuk sudut 25 derajat. Lalu kita lakukan aspirasi untuk melihat apakah tempat penusukannya sudah benar. Jika ada darah di dalam barel, maka itu benar ya, dalam vena. Lalu setelah ada darah, kita minta pasien untuk melepaskan genggamannya dan juga lepaskan tourniquetnya secara perlahan-lahan agar tidak menggeser jarum suntiknya. Lalu injeksikan obat ke dalam tubuh pasien dengan menekan pelungar secara perlahan-lahan agar tidak timbul rasa nyeri. Setelah semua obat masuk, lakukan penarikan spuitnya dan kita tutup dengan menggunakan kapas alkohol. Keluarkan secara perlahan agar tidak nyeri. Letakkan kembali ke dalam tutupnya. Dan selesai. Selanjutnya adalah metode yang terakhir, yaitu metode injeksi intradermal yang biasanya digunakan untuk skin test. Di sini saya menggunakan spuit 1 cc. Lalu yang pertama, sesuai dengan prosedurnya, kita cuci tangan dengan 6 langkah yang baik dan benar, lalu inform consent kepada pasien. Lanjut ke langkah-langkahnya. Di sini kita tentukan dulu area yang akan kita injeksi, yaitu area volar. Biasanya kita menentukan areanya, kita lakukan sterilisasi areanya. Setelah itu pegang spuit dengan tangan kanan dan lepaskan tutupnya. Selagi tangan kirinya melakukan fiksasi, tangan kanannya kita ambil spuitnya dan lepas tutupnya. Di sini sudah ada obatnya. Lalu arahkan bevel jarum ke atas dan gunakan ibu jari dan jari telunjuk dengan membentuk sudut 15 derajat, lalu arahkan pada area yang akan kita injeksi. Nah, untuk injeksi intradermal ini, jarum suntiknya itu masih terlihat ya, karena ini hanya skin test, jadi benar-benar di bawah kulit. Lalu kita injeksikan seluruh obatnya. Setelah semua obatnya masuk, maka tarik jarumnya. Setelah itu taruh jarum ke dalam tutupnya kembali. Setelah itu perhatikan apakah terbentuk indurasi.
setelah dilakukan injeksi, maka kita beritahu pasien untuk tidak menggosok, menggaruk, atau mencuci, serta membasahi area yang telah diinjeksi. Nah, setelah selesai injeksi, kita ukur endurasinya, dan setelah itu kita pantau selama beberapa menit, lalu kita ukur kembali endurasinya, apakah ukuran endurasinya ini lebih dari sama dengan 2 kali ukuran awal. Jika terjadi endurasi yang lebih dari sama dengan 2 kali ukuran awal, maka pasien mengalami alergi terhadap obat yang kita berikan. Maka jangan diberikan obat tersebut dan kita berikan obat yang lain. Terima kasih. Nah, itulah tadi videonya. Semoga bisa dimengerti dan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.